digitalisasi kita bukan hanya di pemerintahan, tapi di desa. Ada yang kita buat sekarang Desapedia namanya. Melengkapi seluruh potensi yang ada di desa. Satu-satunya di Indonesia, di kabupaten kemudian yang melakukan digitalisasi penuh itu mungkin Kabupaten Penajam Pasir Utara lah. Kita sekarang memiliki yang namanya kartu penajam cerdas. Terutama sekali di bidang perikanan tadi, pertanian, pariwisata. Karena memang 3 bidang ini menjadi andalan. Yang memang paling utama itu bagaimana untuk menguatkan yang menjadi urat nadi kebutuhan masyarakat, terutama sekali untuk penguatan ekonomi. Kita harapkan Gerbang Nusantara ini bisa menjadi fashion kedepannya terhadap penajam. Ketika orang melihat IKN, yang dilihat itu penajam. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Jessica Manuela. Dan kali ini bahagia banget, happy banget ditemenin sama Bupati Penajam Pasir Utara. Ada Bapak Mudiat. Halo Pak. Halo Mbak Jessica. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Baik. Bapak langsung dari PPU langsung ke sini atau Langsung. memang ada acara di Jakarta atau gimana Pak? Jadi langsung lah dari langsung Penajam. ya, luar Memang biasa. ada beberapa acara ya Reni sekalian. Luar biasa khusus untuk kita loh sahabat Kompas.com ya. Bapak Mudiat bisa menyiapkan waktunya nih untuk kita gitu. Oke, Pak mungkin kita mau langsung chit-chat sedikit aja. Mungkin sahabat Kompas.com juga pasti penasaran banget tentang PPU nih gitu ya. Betul. Sejak menjabat sebagai pemimpin di PPU gitu. Hampir genap 1 tahun ya, hampir genap 1 tahun ya Pak ya. Betul ya. Bulan Februari nanti lah ya. Bulan Februari. Oke. Apa sebenarnya yang menjadi fokus utama Bapak dalam memimpin pembangunan daerah di PPU Pak? Sebetulnya yang menjadi fokus pembangunan kita di PPU itu adalah yang pertama dan paling utama itu adalah meletakkan fondasi dasar dulu lah dalam membangun PPU sehingga fondasi pembangunan itu menjadi dasar yang kuat yang juga terukur ya. Karena memang kita harus mempersiapkan PPU itu memang jangan sampai terjadi hal-hal yang yang acak. Kegiatan harus terukur dan berkelanjutan sehingga kita harapkan kedepannya PPU itu bisa tetap survive dan pembangunannya berkelanjutan dan juga lebih terukur. Karena memang kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan termasuk daerah penghasil ya. Betul. Sehingga kekuatan APBD-nya atau kekuatan pembangunannya itu lebih banyak mengandalkan dana bagi hasil yang ditransfer oleh pusat. Jadi terhadap PAD kan kita tidak terlalu kuat seperti daerah Jawa dan sekitarnya. Kalau kita tidak meletakkan fondasi dasar dalam proses pembangunan kita di daerah, ketika nanti daerah itu tidak memiliki sumber daya alam atau dana bagi hasil yang selama ini dibagikan, maka daerah tentu tidak akan ada pembangunan lagi. Sehingga kita harus betul-betul menyusun secara strategis program-program yang harus kita susun yang dari awal dari fondasi. Jadi jangan sampai program itu terputus. Sehingga kemudian kalau itu terputus, pembangunan juga pasti akan terputus. Itu yang kita fokuskan. Jadi kita hari ini sudah menyusun bersama teman-teman di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk progres pembangunan sehingga kita betul-betul terarah. Iya, oke. Bapak ngomongin perkembangan nih ya, pembangunan daerah gitu Pak. Bagaimana sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, dari Pemkab sendiri untuk menilai perkembangan ini Pak dari beberapa tahun terakhir khususnya di bidang infrastruktur, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya, gimana cara Bapak menilainya gitu Pak? Memang kalau kita melihat dari perkembangan infrastruktur, kita di Penajam Pasir Utara itu kan memiliki APBD tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 2,4 triliun lah ya. Tapi memang di dalamnya ada beberapa hal yang wajib seperti gaji pegawai rutin dan beberapa hal ada proses pembangunan lah ya. Apalagi dengan melihat posisi Ibu Kota Nusantara sekarang kan berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang lagi dibangun. Tentu saja dalam proses infrastruktur pasti akan menjadi prioritas utama dalam kita untuk menyeimbangkan pembangunan antara IKN dengan Penajam. Sehingga mau tidak mau kita harus berlomba lah. Dan kita sudah menyiapkan lah dari segi infrastruktur seperti pembangunan jalan yang akhirnya nanti akan menghubungkan dengan IKN, persiapan kemudian membangun jalan lingkar, kemudian kita juga melakukan persiapan dalam rangka betul-betul
melengkapi fasilitas yang ada lah. Kan selama ini dengan adanya IKN otomatis beberapa bangunan infrastruktur kan harus kita siapkan seperti rumah sakit. Rumah Iya, sakit tidak betul. bisa hanya dengan yang ada seperti sekarang. Tentu kita Iya. harus tingkatkan itu dan itu sudah kita lakukan. Sudah. Seperti membangun beberapa klinik lagi, tambahan klinik. Membangun jalan lingkar tadi yang kami sebutkan, dan yang paling utama seperti pembangunan infrastruktur utamanya penambahan kapasitas air minum lah. Oh, Karena oke. ini Itu tentu prioritas ya Pak ya? Berarti prioritas karena memang termasuk bangunan sekolah. Oke. Karena kan jumlah penduduk yang ada di Penajam sekarang kan bukan berkurang, meningkatnya jauh lebih Iya, pesat betul, daripada betul, Pak. sebelumnya. Jadi meningkatnya luar biasa, yang tentu saja harus kita Mesti banyak yang imbangi dengan ditambah gitu ya pembangunan. Pak ya, betul ya. Nah, dalam hal program digitalisasi, Ya. tahun ini alhamdulillah kemarin minggu ini kita melaksanakan launching lah mall pelayanan publik digital. Jadi segala urusan perizinan itu kita udah melakukan digitalisasi, sehingga tentunya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses, kemudian dalam melakukan transparansi yang paling utama ya. Iya. Yang kemudian yang paling utama juga yang tidak kalah untuk percepatan pelayanan. Oke. Jadi digitalisasi kita bukan hanya di pemerintahan tapi di desa. Luar biasa. Jadi desa dan kelurahan tahun ini juga kita termasuk semua serba digitalisasi. Seperti ada yang kita buat sekarang Desapedia namanya. Apa itu Pak? Jadi Desapedia itu melengkapi seluruh potensi yang ada di desa. Kayak Termasuk website gitu. bukan hanya website, termasuk pelayanan di dalamnya. Jadi pelayanan mulai dari desa, Ya. itu di masyarakat udah digitalisasi. Kemudian Pemkab secara pemerintahan di OPD kita udah digitalisasi. Soalnya tahun ini mungkin satu-satunya di Indonesia di kabupaten kemudian yang melakukan digitalisasi penuh itu mungkin Kabupaten Penajam Pasir Utara lah. Nanti Luar kita lihat biasa, ke luar depannya. biasa, luar Tapi program itu udah kita mulai. Oke. Cara mereka aksesnya seperti apa Pak? Mereka. Nanti ada satu, kalau akses kan ada websitenya. Iya. Kalau di Desa Petia kita siapkan satu media yang melalui aplikasi. Jadi siapapun mau mengakses tentang potensi desa, tentang apa kondisi masyarakat, jumlah penduduk. Jadi kita update-nya nanti kita bukan per tahun, Iya. tapi udah per detik. Lebih udah. cepat ya. Lebih cepat lah, up to date lah. Iya, up to date ya Jadi Pak. kita lebih up to date. Jadi kalau akses ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, kita lebih up to date karena langsung I see. online kan. Oke. Ngomongin sebenarnya PPU itu kan sebagai daerah penyangga IKN kan ya Pak ya. Betul. Ini apa kalau dari Bapak sendiri ini pendapat Bapak gitu, apa sebenarnya tantangan terbesarnya dalam pembangunan di sini? Sebetulnya ini yang menjadi persoalan terbesar kita juga Oke. ya. Kita memang dalam proses pembangunan IKN ini selalu ada dua pendapat lah. Iya. Tapi terlepas daripada itu, kami pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mendukung penuh lah Iya. terhadap proses pembangunan IKN. Karena memang itu satu-satunya yang kita harapkan nantinya bisa menjadi pusat perhatian baik itu secara nasional ataupun internasional ya. Sehingga proses pembangunan kita yang ada di Kabupaten Penajam ini bisa berkembang pesat. Itu yang paling utama. Yang kita inginkan ya, ini dari titik sisi yang lain ada banyak hal. Yang terutama sekali di persoalan mungkin ada infrastruktur, kemudian sosial. Nah itu banyak hal. Jadi termasuk juga persoalan konflik-konflik masyarakat yang ada. Di bidang infrastruktur itu kan yang menjadi tantangan kita bahwa proses pembangunan yang khususnya berada dalam drainase IKN walaupun secara kewilayahan ya itu masih masuk dalam wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, tapi kan proses perizinannya sekarang adanya di IKN, sesuai undang-undangnya lah. Yeah. Kemudian sehingga kemudian pemerintah itu tidak dapat mengontrol secara langsung terhadap investasi yang ada di dalamnya, termasuk jumlah penduduknya, pekerjanya yang ada di IKN, termasuk pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan infrastruktur yang ada di IKN. Cara strategi Bapak menangani permasalahan-permasalahan itu seperti apa? Nah ini kita coba komunikasi lah dengan teman-teman di IKN, bagaimanapun juga karena kita masih merupakan satu wilayah kesatuan ya, yang masih dalam satu cakupan wilayah yang namanya Kabupaten Penajam Pasir Utara, kita saling koordinasi lah. Tapi yang paling utama itu adalah problem-problem sosial yang muncul lah ya. Dengan adanya IKN kan dulu yang namanya Kecamatan Sepaku itu kan dari 4 kecamatan kami ya,
Dulu ada Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Sepaku mungkin yang paling agak tertinggal lah dibanding daerah lain. Oke. Dengan adanya IKN kan tentu dia jauh lebih maju daripada meninggalkan Penajam, Waru, dan Babulu. Nah, sehingga kemudian pasti akan muncul konflik di dalamnya kan. Ya. Seperti konflik pertanahan, Iya. konflik sosial terutama sekali kejadian-kejadian sosial, baik itu dari sisi pendidikannya, kemudian kesehatannya, karena kan para pekerja IKN semua ketika berobat kan harus rekomendasi, karena BPJS kan pasti puskesmas. Iya, betul. Nah, fasilitas yang kita siapkan di puskesmas mungkin yang biasanya cukup 1 tahun, 6 bulan udah habis kan gitu. Nah, jadi memang ada beberapa sisi, tapi sisi itu sebetulnya tidak menjadikan hambatan kita lah untuk sama-sama berkolaborasi dengan IKN untuk membangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iya, oke Pak. Selain IKN nih ya, Penajam Pasir Utara ini juga memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, Betul. perikanan, dan pariwisata Betul. juga ya Pak ya. Apa nih kalau dari Bapak sendiri, dari Pemkab sendiri ya, strateginya apa gitu untuk bisa mengoptimalkan ini semua gitu Pak? Jadi alhamdulillah ya, dari 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, Penajam itu satu-satunya daerah yang swasembada beras. Oke. Dan tahun kemarin produksi pangan kita meningkat. Sudah swasembada meningkat pula kan. Apalagi kita sudah mengoptimalkan teman-teman di Dinas Pertanian ya, dinas terkait, dan juga para kelompok tani untuk terus kemudian membangun pertanian yang jauh lebih baik, terutama melalui penyuluh yang kita lakukan. Yang kita inginkan adalah kemudian sebetulnya di daerah tantangan terbesar kita di persoalan pertanian itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Iya. Karena secara kewilayahan memang kita udah cukup besar, wilayah yang luas dan lahan siap untuk dibangun. Tinggal teknologi saja mungkin yang harus dikembangkan. Makanya tahun ini kita coba melakukan kerjasama lah dengan teman-teman, ada di Unmul juga, ada di IPB, untuk kemudian merumuskan bagaimana hasil pertanian itu bisa jauh meningkat, mungkin 2-3 kali lipat, karena masih bisa ditingkatkan, karena yang ada itu kan masih dasar. Jadi kita melakukan untuk sama-sama berprogram bagaimana caranya petani itu hasilnya bisa meningkat, bisa melimpah, sehingga bisa sejahtera. Nah, di bidang perikanan terutama sekali memang ini menjadi persoalan utama kita lah, karena Penajam itu memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Oke. Apa aja Pak biasanya di sana? Seluruh hasil perikanan kita punya, ada kepiting, ada udang, ada cumi, ikan, kita semua miliki. Cuman kan yang memang jadi persoalan di Penajam Pasir Utara sampai sekarang kita tidak memiliki tempat pelelangan ikan. Sehingga kemudian infrastruktur untuk perikanan itu, nelayan itu udah selama ini tidak merasa terayomi. Karena dari satu sisi ketika mereka melaut kan mereka butuh seperti solar. Iya, betul. Es batu untuk melaut. Nah, ini yang kemudian menjadikan potensi perikanan kita itu sangat tidak maksimal. Karena ketika nelayan melaut, dia mengambil es, solar, dan lain-lain dari pihak ketiga, sehingga kemudian mereka harus terikat dengan satu harga yang sangat rendah, yang tidak bisa kita tetapkan, sehingga merugikan untuk nelayan. Nah, alhamdulillah kemarin kami melakukan koordinasi dengan Kementerian KKP, dan kami diterima langsung oleh Pak Dirjen KKP, dan kami sudah ditinjau ke lapangan. Kita sudah mengajukan untuk 3 wilayah untuk dijadikan sentra-sentra perikanan, sehingga kemudian bisa memaksimalkan lah hasil perikanan yang ada, mulai dari freezer ya, freezernya tadi, es batunya sendiri untuk pengawetan ikan, dan kemudian yang paling utama adalah kita meningkatkan atau hilirisasi perikanan. Karena memang kita itu punya potensi perikanan, kita potensi pertanian, kalau digabung itu kan bisa menjadi potensi peternakan. Betul. Karena itu akan menjadi termasuk bahan baku pakan ternak, salah satunya yang bisa dibuat ikan kan bisa dibuat jadi tepung ikan. Kemudian padi, gabahnya, dedaknya bisa dibuat kemudian digabung untuk menjadi pakan ternak, sehingga potensi peternakannya pun dari sisi pertanian dalam arti luas kita bisa bangun sebetulnya secara terpadu sebetulnya. Yang ini yang betul-betul kita harapkan bisa terjadi, sehingga kita daerah sebagai Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak hanya mengandalkan DBH nantinya ke depan. Itu yang ingin kami siapkan. Jadi fokus kita itu menyiapkan bagaimana ketika daerah ini SDA-nya sudah
sudah terkikis habis, kemudian DBH dari pusat tidak bagi hasil juga makin berkurang, Iya. tentu daerah harus siap. Nah ini yang harus memang kita siapkan. Luar biasa ya bentuk dukungannya berarti ya Pak ya untuk mengembangkan. Soalnya sayang kan udah ada Sayang, potensinya betul. gitu ya. Potensinya luar biasa. Jadi termasuk kebutuhan perikanan, termasuk pertanian di Kalsel kan sebetulnya masuknya ke Penajam. Jadi pengusaha-pengusaha dari Kalsel, dari Balikpapan itu semua masuknya di Penajam. Oke. Nah kalau kita tidak melakukan hilirisasi di Penajam, kedepannya masyarakat Penajam itu akan jadi penonton tanpa menikmati hasil yang jauh lebih baik lah. Oke, Pak kan kalau hasil pangannya tadi ada beras, terus kalau di hasil ininya lautnya ada ikan-ikan, kepiting dan lain-lain. Kalau UMKM Pak? Kalau UMKM itu jadi kita di Penajam itu sekarang ada sekitar kurang lebih 1.600 UMKM lah. Karena seiring dengan adanya IKN ya terutama ya, itu sering terjadi kegiatan-kegiatan. Sehingga kemudian ada beberapa teman-teman di UMKM itu melaksanakan kegiatan di IKN. Termasuk kita dalam rangka peningkatan kualitas UMKM yang ada. Seperti dalam kemasan produk, dari sisi kualitas ya, dari segi kemasan, ataupun dari segi rasa dan variasi produk. Jadi ada beberapa produk unggulan lah yang dimiliki teman-teman di UMKM ini yang sekarang ini makanya UMKM di Penajam itu meningkat pesat lah. Apa dia bentuknya Pak? Banyak sebetulnya banyak. Jadi semua sisi ada kita. Mulai dari makanan ringan ya. Kemudian ada pemanfaatan sabuk kelapa untuk beberapa kegiatan pembuatan tas, keset kaki dan sebagainya. Banyak kita dari teman-teman UMKM. Jadi termasuk kerajinan kayu, pembuatan senjata lah ya, senjata adat itu yang untuk kemudian ditampilkan. Jadi memang bahkan ada beberapa pesanan kayak pembuatan, kita disebut mandau lah ya kalau di Kalimantan. Itu sering kesulitan untuk produksi sementara permintaan banyak. Karena ketika orang ke IKN kan yang dilihat itu apa sih sebetulnya yang menjadi ciri khasnya Penajam, apa sih yang menjadi ciri khasnya Kalimantan Timur kan begitu. Jadi memang dan termasuk di dalamnya dalam peningkatan UMKM karena kita sebuah kabupaten ya biasa lah ya, berbeda dengan kota. Kami ada namanya kegiatan di alun-alun. Jadi tiap malam minggu teman-teman UMKM semua berkumpul di sana. Kita melakukan satu kegiatan bersama biasa ramai-ramai semacam pasar. Ini berarti bentuk dukungannya ya Pak ya? Dukungan ya, yang kemudian ada kegiatan di alun-alun itu semacam yang kita bergantian lah. Jadi seluruh dinas itu kita minta bergantian untuk mengisi di sana supaya UMKM itu bisa terus berjalan. Dan sekarang kami udah bangun ruang terbuka hijau yang nantinya kami siapkan untuk teman-teman UMKM itu bisa berkreativitas di sana. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak, dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di PPU nih ya Pak ya, gimana strategi Bapak gitu dalam menjaga kelestarian lingkungan di PPU gitu Pak? Jadi memang di Penajam itu dalam proses kelestarian lingkungan, alhamdulillah sampai sekarang masih sangat baik lah ya. Terutama sekali kita dengan pelestarian, kan kita kebanyakan bakau ya. Nah kita bakau menjaga lingkungan itu. Jadi kemudian juga dari sisi kelestarian terhadap pengelolaan sampah. Dan juga ada di beberapa tempat dalam hal ini bagaimana kita meminta kesadaran masyarakat lah untuk tidak, yang utama sekali karena kebanyakan kawasan ya. Untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di wilayah kawasan. Sehingga kemudian kita berharap kita bisa menjaga kelestarian lingkungan karena memang walaupun Penajam itu wilayahnya mungkin yang terkecil ya dari kita bicara kabupaten kita bukan bicara kota. Jadi dari 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Timur itu mungkin Penajam yang paling kecil. Sehingga kemudian dari sisi pengawasan dan lain sebagainya ketika kemarin termasuk ketika ada Satgas PKH yang muncul, Penajam relatif jauh lebih kecil dibanding daerah yang lain. Karena pengawasan jauh lebih mudah karena Penajam itu kemana-mana dekat. Paling banter 1 jam lah, 30 sampai 60 menit kita udah bisa kemana-mana lah. Aksesnya paling dekat gitu Aksesnya lah ya Pak paling dekat dari sisi satu kabupaten ya. Kalau yang lain kan ada yang sampai 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau kami 1 jam udah bisa kemana-mana lah. Jadi dalam proses pengawasan lingkungan, makanya teman-teman di BPBD, OPD kita ya, pada penanggulangan bencana,
ketika ada beberapa kejadian alam ya yang memang terjadi ya cepat tanggapannya. Jadi sekarang memang termasuk dalam menjaga kan itu proses pembangunannya. Dampak-dampak itu dan sekarang dalam proses penanganan seperti banjir dan sebagainya lah. Karena memang ada beberapa kawasan yang dibangun IKN itu yang bersentuhan itu kemudian ada beberapa dampak. Tapi proses ini sudah kita lakukan rapat bersama lah dengan teman-teman di IKN untuk mengurangi dampak seperti banjir lah salah satunya. Oke, kalau dalam beberapa tahun ke depan nih Pak ya, masih dalam masa kepemimpinan Bapak gitu, apa sebenarnya yang jadi fokus utama, program yang jadi fokus utamanya Bapak? Jadi yang paling utama itu yang paling pertama jelas pelayanan dasar ya seperti Iya. pendidikan, Iya. kemudian kesehatan. Di pendidikan ada apa Pak? Nah, pendidikan kita sekarang Mau memiliki tambah yang apa? namanya kartu penajam cerdas. Oke, luar biasa. Jadi kita akan memberikan kepada siswa, sekarang ini nilainya 600.000 lah. Oke. Per siswa kita bentuk dalam bentuk tunai lah ya. Dalam uang bentuk ya. tunai berarti ya Pak Bentuk ya? tunai kita berikan, itu di awal tahun sekolah. Di awal tahun sekolah. Sehingga anak-anak kita itu dipergunakan untuk membeli peralatan sekolah seperti sepatu, baju, tas. Nah, jadi sehingga kita mengharapkan bahwa dengan adanya program ini kita memberikan kemudahan lah atau keringanan bagi masyarakat dalam sekolah. Kemudian kita juga memberikan beasiswa lah. Oke. Beasiswa kepada anak-anak penajam Pasir Utara yang untuk berkuliah ya sampai sekarang. Jadi ada yang S1, S2 dan S3. Alhamdulillah sampai sekarang apalagi dengan munculnya kampus yang ada di Penajam, sekarang sudah ada kampus kan Gunadarma yang berdiri dan Parahyangan. Ada berapa Pak? Ada Parahyangan, Gunadarma dan Universitas Parahyangan. Dua ya berarti. Yang akan berdiri lagi nanti itu Uniba, Uniba. kedokteran. Ada Luar 3 biasa, luar biasa. mulai giat membangun lah. Jadi memang kita memberikan beasiswa kepada anak-anak kita semua yang kuliah. Bentuk beasiswanya apa, gratis kah atau gimana? Bentuk siswanya full kita biayain Mbak. Full. Per tahun. Luar biasa ya. Jadi ada yang kita kerjasama tuh dengan UGM. Kemarin kita kerjasama dengan UI, kita udah kerjasama dengan IPB, kita udah kerjasama dengan di Bali, ada juga yang di Bali. Kalau di Kalimantan Timur kan Unmul lah terutama, yang di PPU Gunadarma. Di daerah mana lagi ya kemarin ya? Parahyangan juga ada, kita udah melakukan kerjasama, termasuk di UI. UI, oke. Ya, Cara mereka aksesnya seperti apa Pak? jadi ada beberapa hal sekolah itu, beberapa sekolah favorit, ya universitas favorit kita melakukan afirmasi. Alhamdulillah, jadi banyak anak-anak mahasiswa kita itu berkuliah di universitas favorit lah. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kendala kita yang paling utama itu kan ada persoalan SDM lah ya. Karena kita mengetahui lah ketika ada IKN, SDM di sana pasti luar biasa. Apalagi sekelas kabupaten ini, jangankan kota-kota yang ada di Kalimantan Timur, jangankan Kabupaten Penajam ya, mungkin wilayah yang disebut kota di Kalimantan Timur tentu tidak akan mampu bersaing lah dengan SDM yang ada di IKN. Nah, tentu saja ini yang kita harapkan memacu untuk peningkatan kualitas SDM, termasuk di dalamnya adalah terhadap program afirmasi. Iya. Kemudian dari bidang kesehatan, nah kita itu dulunya rumah sakit itu adalah kelas C biasa lah. Oke. Ini kita akan coba tingkatkan. 1 ya berarti ya Pak? Hah? Rumah sakit ada 1 berarti? Rumah sakit di Penajam itu sebetulnya ada 4 bahkan. Ada 4. Dengan adanya IKN ya. Jadi rumah sakit kita itu ada yang di Penajam Pasir Utara sendiri. Kemudian di Sepaku. Kemudian ada 2 rumah sakit. Ada 5 bahkan. Lupa aku ada 5 bahkan. Oke. Yang pertama Hermina. Yang kedua Mayapada. Yang ketiga ada rumah sakit yang dibangun oleh IKN sendiri. Luar biasa. Jadi memang, tapi memang fokus pelayanan masih terpusat di Penajam Pasir Utara. Nah tentu saja kita pengen meningkatkan fasilitas. Dulunya tidak ada CT scan, insya Allah tahun ini CT scan sudah ada, CAT lab dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu sekarang kita nggak merujuk lagi ke Balikpapan. Yang selama ini sering melakukan rujukan kita akan coba. Nah, termasuk dalamnya adalah fasilitas bagaimana kan ada beberapa hal di luar tanggungan BPJS. Jadi kita bersama-sama teman-teman di rumah sakit bagaimana terhadap masyarakat kurang mampu itu tidak menjadi beban bagi mereka untuk kita gratiskan. Nah, ini tentu jadi problem kita lah ya, problem kita bersama. Kemudian yang paling utama juga termasuk dalamnya adalah pembangunan dasar
fondasi ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi potensi wilayah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kita pengen tingkatkan. Ya. Ya, terutama sekali di bidang perikanan tadi, pertanian, pariwisata. Ya. Karena memang 3 bidang ini menjadi andalan. Karena untuk menjadi pusat kota bisnis kan nggak mungkin kita bersaing dengan Balikpapan kan. Balikpapan untuk membangun kota bisnisnya butuh puluhan tahun. Yeah. Sementara Penajam belum terbangun kota bisnis, mau dibangun pasti butuh waktu. Sehingga yang paling utama kita lakukan adalah penguatan di sektor-sektor yang menjadi urat nadinya perekonomian masyarakat. Seperti peningkatan di proses pertanian. Bagaimana pertanian itu bisa berkualitas, kualitasnya bagus, kuantitasnya naik. Nah, di perikanan bagaimana kemudian terjadi hilirisasi, masyarakat itu kebutuhannya terhadap program perikanan dalam rangka memaksimalkan hasil perikanan mereka itu bisa maksimal, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian di bidang pariwisata, kita sekarang lagi coba kita coba bagaimana pariwisata itu fasilitasnya kita tingkatkan sekarang ini. Makanya termasuk dalam hal ini adalah memang di antara 10 kabupaten kota yang lain itu ada satu sisi keunggulan yang secara umum itu bisa terlihat dengan berdirinya bandara VVIP ya, yang ada di Kabupaten Penajam. Itu kan bandara VVIP itu namanya Bandara IKN Nusantara ya. Padahal wilayahnya itu masuk wilayah Penajam, tidak masuk dalam IKN ya, sebetulnya dalam delinasi. Kemudian kita juga dari pengembangan dari sisi ekrab lah, ekonomi kreatif. Jadi teman-teman ekrab, komisi ekrab di Penajam kita sudah mulai aktif karena kita mulai mengaktifkan bagaimana masyarakat itu kita harapkan ekonominya bisa jalan, tapi dari sisi kreatifnya jalan terus. Kita udah ketemu juga sama Menteri Ekrab kemarin, dan direspon beliau luar biasa. Luar biasa Pak. Tadi kita udah singgung sedikit di awal tentang digitalisasi ya Pak ya. Ini kalau dari Bapak sendiri, dari Pemkab sendiri gimana sih cara mendorong digitalisasi? Ya mungkin tadi udah dibahas, cuma mungkin boleh penjelasan lebih dalamnya gitu Pak untuk digitalisasi di PPU. Jadi yang pertama ya, kemarin kita melaksanakan program digitalisasi itu adalah mall pelayanan publik yang kita digitalisasi. Yang kita harapkan proses perizinan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa lebih singkat, sehingga masyarakat itu tidak harus ke kantor lagi kan gitu. Dalam proses perizinan cukup mengakses melalui website, udah aplikasi, cukup, dan mereka bisa memantau perkembangan perizinan mereka udah sampai di mana atau nyangkut di mana, sudah bisa, dan itu kan transparan sekali kan, sehingga kita menginginkan ada ada hal-hal yang tidak diinginkan itu kita harapkan tidak terjadi lagi lah dengan proses digitalisasi ini. Jadi kita udah aktif lah buka website kemarin, kita resmikan. Nah, kita harapkan proses perizinan itu jauh lebih cepat, lebih transparan, lebih fleksibel, masyarakat juga merasa dipermudah. Jadi sehingga masyarakat itu tidak dibolak-balik lagi kan, kalau dulu antar instansi bolak-balik tuh. Karena dalam proses perizinan tuh ada beberapa OPD itu terkait yang kemudian yang harus bergabung dalam satu tempat perizinan untuk mengeluarkan proses perizinan. Respon dari masyarakat seperti apa Pak tentang program ini? Sebetulnya masyarakat menginginkan seperti itulah, walaupun kita kabupaten, cuman masyarakat kita tuh tidak buta terhadap digitalisasi lah. Karena kan sekarang ini perkembangan perkembangan digitalisasi kan luar biasa lah. Lagi banyak muda-mudi juga ya Pak ya. Sekarang sampai ke orang tua udah pada rame kan. Nah, udah pada rame. Termasuk di dalamnya terakhir tadi kami sebut itu ada yang kita sebut Desapedia. Di dalamnya itu termasuk urusan pelayanan penduduk di dalamnya. Mulai data penduduk, surat menyurat, kemudian seluruh program kependudukan lah itu terdapat sampai potensi daerah dimiliki di satu wadah digital lah yang kita siapkan dalam satu aplikasi, sehingga sebetulnya kalau dibilang smart city kita kabupaten, jadi kabupaten smart kali ya. Jadi kita mau siapkan itu. Alhamdulillah itu udah masuk semua dalam program, dan kita sudah melakukan presentasi awal kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam
terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut itu dari tahun kemarin. Oke. Kita udah melaksanakan sosialisasi, tahun ini pelaksanaannya, insya Allah dalam waktu dekat, Penajam Pasir Utara itu secara keseluruhan tadi yang saya sebut tadi, semuanya serba digitalisasi dari segi pelayanan, ataupun dari segi informasi. Jadi kita berharap dengan adanya proses digitalisasi ini bisa mempermudah masyarakat kan, karena tantangan kita kan IKN ya. Jadi kita itu sebagai, kalau kami sebutnya itu gerbang Nusantara, dan kita baru launching kan gerbang Nusantara, bahwa kita adalah pintu gerbang untuk kemudian menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi kita harapkan ini betul-betul bisa proses baik itu pelayanan, informasi dan sebagainya tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara bisa diakses dengan mudah. Oke, luar biasa dalam pembangunan daerah nih ya Pak ya, nggak jauh-jauh dari peran anak mudanya Pak. Betul. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari anak muda sendiri perannya seperti apa Pak? Sebetulnya banyak peran anak muda yang kita coba gabungkan, kita kolaborasikan lah ya di Penajam Pasir. Termasuk kegiatan kami yang ada di alun-alun kan kita memanfaatkan anak-anak muda kan untuk bisa melakukan kreativitas di sana. Kita beri panggung terhadap pembinaan anak muda, terhadap Karang Taruna, organisasi kepemudaan, dan beberapa hal lainnya lah. Berarti kalau di PPU mereka cukup excited ya Pak ya untuk ikut sebetulnya, serta. Ya kalau di PPU sangat excited dan sangat aktif sebetulnya pemuda, karena memang jumlah penduduk kemarin pada saat saya pemilu ya, pada saat saya pilkada itu presentasi terbesar itu anak muda. Iya. Oke. Jadi memang peran anak muda ini memang harus kita jaga, jangan sampai kebablasan, jangan sampai, karena kan masa-masa muda ini kan masa mereka untuk berkembang. Kemudian untuk menjadi lebih baik, ini waktunya kan mereka menjadi lebih baik atau menjadi terpuruk. Nah ini yang kita coba bangun, jangan sampai teman-teman pemuda di Penajam Pasir Utara itu terpuruk. Kita pengen maju seiring perkembangan, apalagi dengan adanya IKN lah. Semua kita selalu hubungkan dengan IKN, karena memang ini akan menjadi tolak ukur lah bagaimana pembangunan Penajam ini bisa baik. Kita tidak ingin misalnya antara Jakarta mungkin dengan Bekasi mungkin ya. Nah, jadi sebetulnya kita ingin menghilangkan jurang yang terlalu jauh antara Penajam dengan IKN. Itu yang kita harapkan, sehingga kemudian peran pemuda ini banyak hal lah. Peran pemuda itu baik dari segi pendidikan, kemampuan dia berkreativitas, itu harus kita tingkatkan secara kualitas, apalagi secara kuantitas. Karena dulunya memang di Penajam Pasir Utara itu ketika mereka selesai bersekolah, beberapa di antaranya tidak mau kuliah kan, malah bekerja itu bukan di Penajam, bahkan untuk kemudian meningkatkan ekonomi mereka di pertanian ya, udah yang menjadi andalan orang tua mereka. Jadi kebanyakan kemarin sempat di Penajam itu terjadi pengurangan penanaman terhadap lahan pertanian. Nah sekarang kita coba dengan pemuda milenial lah untuk di bidang pertanian. Alhamdulillah banyak pemuda-pemuda kita yang kemarin, salah satunya yang sudah diwawancara termasuk oleh Pak Amran, yang dibilang sekarang penghasilan dia bisa di atas 30 juta per bulan. Udah di atas rata-rata PNS lah ini, jadi luar biasa lah. Jadi kita harapkan ini bisa terus berjalan stabil di Penajam, sehingga kemudian penguatan pondasi pembangunan ekonomi lah, terutama sekali infrastruktur yang ada di Penajam ini bisa berjalan terarah, terus berkelanjutan yang paling utama ya, dan yang paling utama terlebih terukur. Oke, Pak, dalam konteks sebagai daerah strategis penyangga IKN, Pak, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri, visi utamanya itu apa, Pak? Kalau visi yang paling utama itu sebetulnya bagaimana kita bisa membuat Penajam Pasir Utara itu bisa menjadi lebih baik lah sebetulnya dari semua sisi lah. Karena yang menjadi passion yang paling utama itu ya tadi itu yang kita sebut tadi, bahwa ada beberapa program unggulan terutama sekali di bidang yang harus kita kuatkan ya. Kalau kita bicara pendidikan kesehatan itu kebutuhan dasar ya. Tapi passion yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa melakukan penguatan tadi di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan beberapa hal lainnya. Infrastruktur kan menunjang. Tapi yang memang paling utama itu bagaimana saya sudah berbicara dengan teman-teman yang ada di OPD itu untuk menguatkan
yang menjadi urat nadi kebutuhan masyarakat, terutama sekali untuk penguatan ekonominya. Jadi apa yang sekarang udah menjadi pondasinya masyarakat, perekonomian masyarakat, itu kita harus dukung dan kita tingkatkan. Itu yang paling utama sebetulnya. Jadi kalau di Penajam Pasir Utara itu lebih terkenal kan dengan pertaniannya. Karena itu tadi saya sebut bahwa Penajam itu menjadi lumbung pangan lah, karena satu-satunya swasembada, termasuk kemudian ketika ada IKN, kita coba membuka diri kemudian dengan satu moto lah seperti Gerbang Nusantara, yang mana kita harapkan Gerbang Nusantara ini bisa menjadi fashion kedepannya terhadap Penajam. Ketika orang melihat IKN, yang dilihat itu Penajam. Jadi bagaimana kita menyimbangkan, jadi kebutuhan yang ada di IKN itu suplainya Penajam. Iya, luar biasa Pak. Terakhir aja nih Pak, mungkin boleh minta pesan-pesannya dari Bapak untuk masyarakat Bapak gitu di PPU, dan ya supaya mereka mau ikut bersama-sama membangun daerah PPU gitu. Jadi memang satu hal yang menjadi persoalan kita bersama ya. Dalam persoalan pembangunan itu kan tidak hanya mengandalkan kita lah di pemerintahan lah. Pemerintah dalam hal ini bupati beserta instansinya. Kita berharapkan masyarakat itu mau sama-sama kita lah berkolaborasi bersama-sama dalam rangka mewujudkan lah pembangunan Penajam Pasir Utara itu yang sesuai moto kita, yang berdaya saing, unggul, berkelanjutan, ya kan, yang berkeadilan. Yang kita harapkan memang kita butuh kerjasama yang kuat. Jadi kita tahu lah bahwa pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita butuh dukungan masyarakat, kita butuh kolaborasi, sehingga kemudian terjadi satu harmonisasi lah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan kita itu bisa lebih maju, lebih tadi yang kita bilang terarah. Betul. Yang paling utama kan kita kita menjadi daerah yang lebih unggul di kabupaten yang lain, karena kita sekarang udah punya kelebihan dibanding yang lain. Kita punya IKN, kita punya bandara yang jauh lebih besar, mungkin di Indonesia Timur masuk yang terbesar mungkin. Terbesar ya Pak ya. Masuk yang terbesar. Dan dari sisi pembangunan, kalau dengan adanya IKN mungkin yang terbaik lah mungkin ya di Indonesia Timur ya sekarang ini. Nah, kita harapkan itu bisa menjadi memacu kita bersama-sama masyarakat. Ayo kita berkolaborasi, pertama mendukung kegiatan apapun yang dilakukan pemerintah, karena memang tidak ada pemerintah sebetulnya ingin membuat masyarakatnya itu jauh tertinggal kan. Pasti kita di pemerintah tuh ingin membuat masyarakat kita menjadi lebih baik, lebih maju ya kan, lebih baik. Nah, sehingga kemudian kita butuh kerjasama yang saling mendukung lah di antara pemerintah dan masyarakat. Siap. Oke, baik, luar biasa Bapak. Terima kasih udah bisa ngobrol sama-sama sama Jessica kali ini di Nusaraya ya Pak ya. Padahal saya tahu sih Bapak sibuk banget ini, cuma menyempatkan diri ya Pak. Tapi nanti jangan lupa undang-undangnya Jessica-nya ke PPU ya Pak ya. Siapa tahu bisa nyobain apa tadi Pak makanan khasnya di PPU? Kita siput ya, siput kita lengkap. Boleh. Kepiting, kebetulan lagi lapar sih Pak. Cumi, ikan, kita kan lengkap ya, lengkap. Siap. Lengkap, kita punya variasi banyak, dan kita kan ada juga yang khas daging kan kita punya. Kalau bahasa kita tuh payau ya. Payau. Oke. Kalau bilang orang itu kijang sambar, rusa sambar. Wow. Yang besar itu kan, rusa yang besar seperti anak sapi itu besar. Siap. Jadi makin gak sabar Pak diundang nih. Bener, nanti tinggal bilang aja sama produser saya Pak supaya saya kasih cuti satu minggu mungkin boleh. Oke. Berwisata yang mengeksplor. Siap, boleh banget Pak. Ya. Sip. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini bersama saya Jessica Manuela. Salam Nusaraya, salam Bhinneka Indonesia Raya.